Nih, biarpun istri pendeta kalau udah hilang iman, pakai herbal. Jadi bukan sama Yesus lagi pakai herbal. Saya encok di leher, di punggung, di pinggang dan di kaki. Tapi setelah makan TCM ini 3 kali pengobatan saya sudah sembuh. Yesus lebih dari itu. Dulu di Cianjur ada juga jamu cap timbangan. 40 macam penyakit. Sakit kepala, pusing, masuk angin, muntah, gatal-gatal, kurap kadas, conge, dan sebagainya. Kalau minum cap timbangan ini sembuh. Kenapa orang itu percaya yang begitu? Tapi kalau sama Tuhan nggak percaya. Sama firman Allah nggak percaya. Saya besuk. Ini om, istri saya tuh begini, gini. Kayak bukan hamba Tuhan aja. Saya bilang, kayak bukan nggak punya iman aja. Punya iman, percaya dong. Tuhan sembuhkan. Ya, haleluya. Saya bayarkan rumah sakitnya. Sudah. Didoakan. Kemarin waktu pemilihan, suaminya datang. Om, ini istri saya tadi pagi di foto. Saya kira di tempat tidur, di luar. Udah sehat, udah bisa jalan. Udah. Apa pengobatan pertama dari dokter? Langsung diinfus. Enggak, badannya kurang gula, kurang darah, kurang garam. Karena apa? Karena herbal. Kata yang punya herbal, jangan makan garam, jangan makan gula. Jadi garam gak dimakan, gula gak dimakan. Iyalah, manusia kalau gak ada garam dia jadi lemes. Jadi kayak yang letoy. Ya, maka itu saudara-saudaraku lebih banyak dengar firman Allah. Lebih iman kita teguh, lebih kita percaya sungguh-sungguh. Ya, sembuh. Satu lagi, Bapak Rahmat punya istri, murid saya sekolah kitab. Stroke. Begitu stroke gak bisa ngomong, mati sebelah. Gak bisa ngomong. Wah, suaminya udah nangis-nangis. Saya datang besok. Apa nangis-nangis kalian? Ingat pelajaran di sekolah Alkitab. Ingat pelajaran tentang iman. Kamu harus sembuh. Nggak bisa tidak. Harus yakin kamu bisa sembuh. Dia nggak jauh. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ada stroke. Pelotot aja. Nangis melotot. Udah. Nggak bisa. Saya sembayangnya juga saudara nggak sembayang. Oh kiranya Tuhan. Haleluya. Enggak. Saya ingatkan lagi. Tuhan tuh nggak berubah. Dulu, sekarang, besok. Tidak berubah. Yakin. Percaya. Kemarin jalan. Ya. Sudah melayani. Jalan. Nggak ada pincang itu. Nggak ada. Jalan. Sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nih. Kesembuhan itu macam-macam. Ada yang sembuh karena obat. Tidak dosa. Saudara mau berobat ke dokter untuk tidak salah. Ada yang sembuh karena iman, karena percaya. Saudara nggak percaya, saudara tidak ada, tapi Tuhan sembuhkan juga. Itu disebut kesembuhan ilahi. Ya, sekarang gini aja, saudara jangan tidur. Jangan tidur kalau malam. Jangan tidur. Bentar, 3 hari ya jangan tidur. Sakit. Pasti sakit. Tebus saja, tidur terus. 6 hari, pasti sembuh. Ya, jadi ada yang sakit karena kurang tidur, ada yang sakit kurang makan dan sebagainya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, ini udah Tuhan kasih 3 jalan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kesembuhan dari iman. Di Malaysia saya kenal seorang dokter namanya Dr. Tong. Dr. Tong ini dia full gospel businessman. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, entah itu orang Islam, entah itu orang Hindu, entah itu orang Konghucu, entah itu siapa, Dr. Tong bilang kamu sakit ini. Tapi sebelum dia pergi, saya biasa mendoakan pasien. Apa ibu, ini yang terjadi nih ibu, apa ibu mau didoakan? Kebanyakan kalau orang sakit berat, dia mau didoakan. Dia nggak bicara pindah agama, mau didoakan, mau.
Jadi setiap pasien setelah beli obat, ya sebab itunya apoteknya di sebelah, dia punya klinik. Doa, beli obat. Gitu. Nah, ada satu pasien orang Islam, satu ibu, didoakan Tuhan sembuhkan sakit ibu ini. Haleluya, amin. Ini ibu keluar, begitu beli obat, waktu jalan dia rasa sembuh. Dia datang lagi sama dokter. Dokter, saya rasa sembuh, obat belum dimakan. Saya sudah sehat sekarang, obat belum dimakan. Saya minta kembali lagi duitnya. Dokter Tong dengan sukacita belum, ya, dia cerita langsung sama saya. Dia bilang, ya silakan dikembalikan. Senang dia, karena doanya berhasil. Kebanyakan orang kalau udah sakit, gampang didoain. Boleh didoain? Oh boleh, sebab dia takut habis doa langsung berangkat. Tapi saudara-saudaraku luar biasa. Satu kali saya ke Tondano, saya lagi bikin buku mengenai kota-kota kita, ya, pada kota-kota di dunia, bagaimana pengalaman saya dan sebagainya. Begitu sampai di Tondano, biasanya ini satu orang ini selalu ada menjemput di airport. Kali ini nggak ada. Bayangkan tahun 86, 6 kali saya ke Tondano, KKR di lapangan. Orang ini selalu datang, sebab dia panitia. Hari ini nggak datang. Kok nggak datang? Istrinya bilang, dia sakit, buang-buang air. Sudah 2 hari dia buang-buang air. Jadi ketua majelis daerah di sana, bro, kita lihat dulu, besuk dulu itu. Begitu sampai Tondano ke rumah dia. Keluar dari kamar, ini. Tapi saya nggak mau lakukan sama jemaat di Cianjur. Enggak. Kenapa? Saya bilang. Kenapa? Sakit buang-buang air. Tolong berdoa. Begitu doa kan tangannya begini. Saya lihat semua pada tutup mata. Demi nama Yesus saya pukul perutnya. Sembuh! Oh! Amin. Pendeta bilang, sudah. Kok begitu doanya? Pokoknya sembuh. Tapi saya nggak pernah lakukan sama saudara. Bisi ngamek. Sembuh! Sore udah ketawa. Haleluya. Sudah sembuh om. Puji Tuhan, sudah sembuh. Ada yang sembuh pakai obat. Jangan saudara muji dokternya, muji obatnya. No. Biar pakai obat, biar pakai dokter, biar pakai jaksian, yang menyembuhkan mah Tuhan. Maka dalam segala sesuatu, jangan suka lupa Tuhan. Ada satu lagu Boceng Li namanya. Lagu itu saya nggak mau nyanyikan di Cianjur. Dulu papa saya suka nyanyi lagu itu. Lama-lama setelah saya jadi hamba Tuhan, nggak maulah saya nyanyi lagu itu. Begini lagunya, dengan irama dari Hong Kong. Oh Tuhanku Isa yang cinta padaku. Sampai situ Cengli. Ku sering lupa dia. Dari sini Bocengli-nya. Tuhan tak lupaku. Bocengli. Kita boleh lupa dia katanya, tapi Tuhan mah gak pernah lupa sama kita. Kita yang mestinya gak boleh lupa sama Tuhan. Haleluya. Gak boleh lupa sama Tuhan. Jangan ninggalin Tuhan. Jangan ninggalkan sumber kehidupan. Sumber kesehatan. Sumber kesembuhan. Sumber kebahagiaan. Jangan tinggalkan. Ada satu pendeta orang Batak. Teman saya. Namanya Muller Sianturi. Dia saya undang KKR sebab dia bangkitkan orang mati. Ya. Dia bangkitkan orang mati di dekat Kuwu sana. Pas itu juga mau ditutup peti juga. Anak itu ibu, yang meninggalnya itu ibu. Anaknya itu ibu, pegang sama si pendeta Sianturi. Om bilang Yesus berkuasa, minta sembuhkan supaya ibu saya hidup lagi om. Apa pula kau ini? Apa kira saya ini Tuhan? Mana bisa? Oh, om bilang di sekolah minggu bisa. Yesus bisa bangkitkan orang mati. Kepukul dia. Jadi dia bilang, begini aja. Kalau ibumu bangkit, Tuhan sayang kamu.
Kalau ibumu tidak bangkit, Tuhan sayang ibumu. Deal? Deal. Tos. Oke? Ya. Sembahyangnya juga asal. Dalam nama Yesus. Pegang. Ibu bangkit. Dia kaget sebab anaknya jerit-jerit sukacita. Mama hidup, mama hidup. Itu ibu berdiri, duduk. Orang yang pertama lari dari rumah itu ini pendeta. Saya dengar dari temannya, dia pernah ketemu harimau di Sumatera Utara. Dia ketemu penuh harimau. Harimau tidak terkam dia. Banyak kopi, ya. Dia suka cari kayu bakar. Ketemu harimau. Tapi harimau tidak terkam. Nah, saya undang dia KKR di sini. 5 hari, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 harinya puasa. Puasa 5 hari loh. Bukan malamnya buka, enggak. Kalau tamu begini semua saya terima dah. Benar. Irit kita nggak usah masak, nggak usah bikin kue, nggak usah ngopi, kemudian nggak usah nyeluk. Pokoknya dia puasa, sembahyang terus. Nah, istri saya itu saksinya. Dia ada benjolan di sini. Nggak tahu hari kedua, nggak tahu hari ketiga. Dia doain, hilang. Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa saya suaminya nggak bisa ngilangin itu istri saya punya ini benjolan? Kok orang lain bisa? Nah, itulah panggilannya lain-lain. Sembuh. Saya cerita ini untuk menguatkan saudara bahwa segala sakit penyakit itu sudah dipikul oleh Yesus. Yesaya 53. Yesaya 53. Ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Ini tentang Yesus. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, saya pakai bahasa saya, tetapi sebenarnya, sama-sama, penyakit kitalah yang ditanggungnya, saya lagi. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindak Allah. Lekas cepat-cepat buka Matius 8. Dalam Matius pasal 8. Matius pasalnya yang ke-8. Puji Tuhan. Ini firman Allah. Saya tidak berani mengurangi, tidak berani menambah-nambah. Matius 8 ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sama-sama. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung. Siapa menanggung penyakit kita? Saudara bilang dia.
Dia itu siapa? Jadi kalau dia yang nanggung, kita nggak nanggung. Dia kok.